Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah Yu Tianhong tiba, dia duduk bersila di atas batu kuno di Guan Haiping. Batu itu seperti harimau yang berjongkok, yang lain seperti pedang. Di mana Su Yi? Kenapa dia belum muncul? Seseorang tidak bisa membantu tetapi mengatakan sesuatu. Banyak orang yang hadir juga melihat sekeliling, seolah menemukan sosok Su Yi, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Orang ini terlalu besar, bukan? Seorang tokoh master tidak bisa menahan diri untuk bergumam, atau, dia takut, dan dia tidak berani datang hari ini. Di Crouching Tiger Rock, mata Yu Tianhong seperti listrik, dia melihat sosok master ini dari kejauhan, dan berkata dengan dingin. Bagaimana kamu bisa memfitnah lawan yang bisa bersaing denganku, Yu Tianhong? Keluar. Kata-katanya seperti pedang, dan roh pembunuh itu mengejutkan. Suara itu masih bergema, sosok master dihantam gunung suci, sosok itu terbang dengan keras, dan jatuh beberapa puluh meter jauhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus. Penonton terdiam, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hong Chanxiang, Ji He, Si Fengliu, orang-orang besar ini juga menunjukkan warna yang berbeda. Langkah Yu Tianhong sepertinya akan menghukum mereka yang memfitnah Su Yi, tetapi sebenarnya dia membela kekuatannya sendiri. Mulai saat ini, suasana di tempat itu sangat sunyi dan menyedihkan. Orang-orang besar yang ditempatkan di wilayah Great Zhou tidak berani berbicara tentang diri mereka sendiri saat ini. Waktu berlalu. Sama seperti semua orang menunggu dengan tidak sabar, suara bersemangat tiba-tiba terdengar di jalan gunung di kejauhan. Ini, Su Yi ada di sini. Ledakan. Suasana yang awalnya tertekan dan sunyi seperti ledakan, dan semua mata di lapangan melihatnya. Di jalan gunung, seorang pemuda tinggi dan ramping dengan jubah hijau seperti batu giok berjalan menuju sisi ini, berjalan santai, seolah berjalan di halaman santai. Ini Su Yi yang membunuh Li Changning. Sebagian besar orang di lapangan melihat Su Yi untuk pertama kalinya. Ketika mereka melihat bahwa dia masih sangat muda, mereka tidak bisa tidak terkejut. Membuat mata angin menjadi dingin. Beberapa hari yang lalu, dalam pertempuran di Sungai Qinglan, dia mundur karena malu, dan reputasinya rusak parah, semua berkat Su Yi. Tokoh-tokoh besar seperti Hong Chanxiang, Ji He, dan Yun Zongqi semuanya tetap tenang, tetapi ketika mereka melihat Su Yi yang berjalan perlahan, mereka memiliki pikiran sendiri. Su Yi secara alami tidak peduli dengan mata ini. Pagi ini, dia mandi, berlatih, dan makan seperti biasa, lalu naik kereta yang disewa Fang Yuan ke kaki Gunung Jiuji. Dengan kata lain, bagi yang lain, pertarungan hari ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, menarik perhatian dunia dan ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Bagi Su Yi, hari ini tidak berbeda dari biasanya. Namun, yang tidak diharapkan Su Yi adalah ketika dia berjalan di sepanjang jalan, dia bahkan melihat Raja Muxi dari Zhenyu, Pu Yi, Penatua Akademi Xingya, Jiang Tanyun dari Akademi Kongtong, Lu Changfeng DKK. Transmisi suara Musi memberitahunya bahwa Ning Xiyu telah melangkah ke negeri Dongeng, dan sekarang dia menjaga Akademi Tianyuan, sehingga Su Yi tidak perlu khawatir tentang keselamatan Wen Lingsui, Cha Jin, dan lainnya. Ini adalah acara yang membahagiakan. Ketika Su Yi hendak tiba di Guan Haiping, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik pada bayangan tak tertandingi yang berdiri di bawah pohon pinus. Pakaian putih dengan pedang, mata yang indah. Dia di sini juga. Tepat ketika Su Yi mendapat kejutan, suara Yue Xichan yang jelas dan seperti dingdong datang dari telinganya. Rekan Taois, saya telah melakukan perjalanan di wilayah Dakin, dan saya juga memiliki pemahaman tentang kekuatan Yu Tianhong ini. Orang ini mewarisi warisan Taoisme kuno, dan latar belakangnya sangat menakutkan. Setelah 8 tahun mengasingkan diri, dia jauh dari menerobos ke alam Yuanfu. Hanya setengah langkah lagi. Dengan kata lain, orang ini bisa menerobos dalam pertempuran kapan saja. Selanjutnya, pedang salju perak kuno di tangannya juga memiliki banyak sejarah, kamu harus berhati-hati. Ini adalah pengingat yang baik. Terima kasih atas petunjukmu, tapi aku tidak peduli dengan Yu Tianhong.
Su Yi Transhen ingin mengucapkan terima kasih. Yue Xichan tertegun sejenak, hanya Yu Tianhong. Orang ini sama sekali tidak memandang pendekar pedang Dakin yang tak tertandingi. Pada saat ini, Su Yi telah tiba di Guan Haiping. Pada saat itu, matahari besar melompat keluar dari lautan awan, dan cahaya keemasan menerangi seluruh dunia, megah dan indah, dan seluruh puncak gunung tampaknya ditutupi dengan lapisan cahaya. Pertempuran hari ini tidak hanya akan dicatat dalam sejarah dinasti Zhou besar, tetapi juga ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh negara Wei besar dan Qin besar, dan dipuji oleh para pejuang dunia. Di kejauhan, seorang lelaki tua berjubah Tao berdiri di antara kerumunan dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Orang ini adalah sosok misterius yang telah bersama Su Hongli sepanjang waktu. Dia pernah mencoba memata-matai tubuh Su Yi, tetapi Su Yi mengambil kesempatan untuk melihat melalui basis kultivasinya dalam satu gerakan. Di Crouching Tiger Rock, mata Yu Tianhong tajam saat dia melihat Su Yi yang mendekat. Penggarap pedang hebat, yang terkenal di Dakin bertahun-tahun yang lalu dan memperoleh kekayaan besar di kedalaman laut yang kacau, diam-diam bangkit dan berkata, hari ini, pemandangan Haiping ini menarik perhatian. Anda bisa bangga dengan penghargaan ini. Petik 2. Li Changning sama sombongnya denganmu saat itu, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menjadi salah satu batu loncatan bagiku, Su. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan tampak acuh tak acuh, kamu. Tidak terkecuali. Bicaralah dengan santai, tetapi anggap Yu Tianhong sebagai batu loncatan. Pernyataan seperti itu menyebabkan napas lega di arena. Jika master lain yang berani berbicara seperti ini, dia takut dia akan diejek dan terlalu dipahami, tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut Su Yi, tidak ada yang berani menanyai mereka. Ini adalah kekuatan Su Yi di Dazhou sekarang. Batu pijakan. Yu Tianhong tersenyum, melihat sekeliling, dan berkata, tapi menurut saya, Anda, Su Yi, bahkan bukan batu loncatan. Setelah jeda, dia berkata, aku hanya khawatir tentang satu hal sekarang, setelah membunuhmu, akankah seseorang yang buta melompat keluar dan memperkosa mangsamu? Bagaimanapun, semua orang di dunia menurut legenda, kamu bisa bunuh para dewa tanah dengan basis kultivasi tuannya, karena kamu memiliki semacam keberuntungan. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Ini setara dengan menghancurkan pikiran beberapa pemain top di lapangan. Mata banyak orang, dan bahkan tanpa sadar, beralih ke Hong Sensang, Yun Zongqi, Ji He, dan orang-orang besar ini, yang membuat alis orang-orang besar ini berkerut. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa Yu Tianhong akan mengungkapkan hal seperti itu sebelum duel ini dimulai. Apakah ini peringatan bagi mereka untuk tidak ikut campur? Atau, untuk menekan Su Yi? Betulkah? Su Yi tersenyum ringan dan tidak menganggapnya serius. Kalau begitu aku ingin melihat apakah masih ada orang yang berani memukul batu dengan telur setelah membunuhmu. Kata-kata ini tidak hanya menghina Yu Tianhong, tetapi juga meremehkan orang-orang besar yang hadir. Orang-orang seperti Hong Sensang, Yun Zongqi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hehe. Anda Tianhong tertawa. Tubuhnya ramping, sangat proporsional, dan napasnya tajam dan menakutkan. Jangan khawatir, aku Yu Tianhong tidak akan meremehkanmu, aku akan menggunakan cara terkuat untuk memberimu rasa hormat yang cukup, sehingga kamu bisa mati dengan bermartabat. Ledakan. Pedang penangkap udara. Kekuatan gaib yang secara tidak sengaja terungkap membuat banyak orang tercengang. Yu Tianhong saat ini, jubahnya bengkak, seperti spanduk yang menempel lurus ke langit, berdiri dengan bangga. Orang-orang bahkan bisa mendengar darah yang mengalir di tubuhnya mengalir seperti lautan, bergemuruh seperti angin dan guntur yang bergejolak. Kekuatan-kekuatan membuat para dewa tanah di lapangan mau tidak mau menyipitkan mata. Pedang Tianhong Dakin ini benar-benar mengerikan. Su Yi, yang mau tidak mau mengangkat alisnya. Dia melihat sekilas bahwa semangat dan semangat Yu Tianhong sekokoh batu. Apakah itu fisik, roh, atau kultivasi? Mereka semua dipoles ke puncak Inedia. Ini jelas merupakan lawan terkuat di ranah Inedia yang pernah dilihatnya sejauh ini. Sayangnya, Su Yi menghela nafas sedikit dengan tangan di belakang punggungnya. Yu Tianhong memang duel yang layak, tapi sayangnya, itu saja.
Tidak ada yang tahu alasan mengapa Sui menghela nafas. Anda Tianhong tidak tahu. Karena itu, meskipun semua orang bingung, mereka tidak terlalu memikirkannya. Sayang sekali. Yu Tianhong jelas tidak setuju, mengatakan, saya mendengar bahwa Anda juga seorang pembudidaya pedang, tarik pedang Anda, jika tidak, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menunjukkan ilmu pedang Anda di depan saya. Itu tergantung pada kualifikasimu. Sui berkata, dan berjalan ke arah Yu Tianhong Sing, matanya dalam dan acuh tak acuh. Juga, Anda sebaiknya tidak menyebut diri Anda seorang pembudidaya pedang di depan saya, ini menodai pembudidaya pedang. Hai. Dalam kehampaan, ada angin menderu. Pedang Qi yang menyilaukan seperti pistol tersapu dari tangan Yu Tianhong, dan langsung menyapu kehampaan 10 zang, menebas ke arah Sui dengan teriakan yang sangat keras. Sebelum pedang ini tiba, niat pedang yang luar biasa datang lebih dulu, dan ada busur guntur yang suram, mengaduknya. Maksud pedang dari peringkat surgawi, Guntur Yin. Niat pedang besar semacam itu menyelimuti Sui dari jauh. Jika master lain ada di sini, sebelum sinar pedang tiba, jiwa mereka akan dihancurkan oleh niat pedang terlebih dahulu. Jika Anda berubah menjadi sekte bela diri bawaan, akan sulit untuk menghentikan penindasan niat pedang seperti itu. Ini adalah gaya peri tanah. Tubuh dan pikiran terhubung dengan langit dan bumi, dan mereka dapat menggunakan vitalitas langit dan bumi untuk menampilkan semua jenis kekuatan magis yang luar biasa. Ledakan. Pada pemandangan Haiping, pedang itu seperti guntur, dan cahaya serta bayangannya luar biasa. Mereka yang melihat dari kejauhan semua kagum. Tangguh sebagai peri tanah, mereka tidak bisa tidak menunjukkan warna yang bermartabat. Hanya mereka yang tahu betapa menakutkannya seorang biksu di negara bagian ini dia yang menguasai niat pedang. Sama seperti pedang Yu Tianhong saat ini, itu cukup untuk mengejutkan dunia. Dibandingkan dengan kekuatan pedang Yu Tianhong, banyak orang tidak terkejut. Seseorang yang telah terkenal di dunia bertahun-tahun yang lalu dengan kesempurnaan yang luar biasa, seharusnya memiliki pencapaian kendo yang cukup untuk memukau dunia. Dengan cara ini, itu bisa disebut orang yang berbudi luhur di bawah reputasi. Yang membuat orang lebih penasaran adalah, bagaimana Sui bisa mematahkan pedang ini. Faktanya, ketika Yu Tianhong menghunus pedangnya, mata makhluk-makhluk top di lapangan itu semua tertuju pada Sui untuk pertama kalinya. Sampai jumpa. Rusak. Sui hanya mengecilkan dan meninju dari jauh. Ledakan. Sui, master dari 4 penyempurnaan utama, telah menelan pil 9 lubang naga tiger setiap 3 hari untuk memperbaiki kultivasinya. Sampai hari ini, latar belakang dan Taoismenya jauh dari sebanding dengan masa lalu. Jika Li Changning ada di sini saat ini, dia akan ditakdirkan untuk dihancurkan dengan mudah oleh pukulan ini. Ledakan. Energi pedang seputih salju menarik niat pedang guntur yang tidak jelas dan bertabrakan dengan kekuatan tinju hitam. Di Guan Haiping, seolah-olah guntur yang menggelegar meledak, akibat besar dari pertempuran mengamuk ke segala arah, menjatuhkan semua batu dan tanaman di dekatnya. Tanah hancur dengan lubang dan retakan, dan debu berserakan. Keduanya bermain melawan satu sama lain, menghancurkan bumi, dan suaranya mengguncang 10 arah. Bagus. Bahkan jika saya telah mendengar banyak perbuatan Sui sebelumnya, tetapi melihat kekuatannya dengan matanya sendiri masih mengejutkan, tidak dapat dibayangkan bahwa ini adalah kekuatan yang dapat dimiliki oleh seseorang di alam master. Seperti itu. Hong Chanxiang, Yun Zongqi, Jihe dan Dewa Tanah lainnya, mata mereka semua bersama. Namun, ini tidak terduga. Jika Sui tidak bisa menghentikan pedangnya, itu akan menjadi tidak normal. Asap mengepul, Yu Tianhong sedikit mengernyit. Melihat bahwa pedangnya telah diselesaikan oleh Sui, murid-muridnya, seorang biksu di negara bagian India, mau tidak mau menyusut. Tetapi ketika Sui meninju, esensi sebenarnya bahkan lebih besar dari miliknya, dan ritme yang terkandung dalam pukulan itu sangat kental, itu luar biasa. Pergi. Mata Yu Tianhong dingin dan keras, dan dia menggunakan pedangnya lagi. Ki pedang meroket hingga 30 kaki, seperti pelangi panjang yang menembus matahari, menarik angin dan guntur, bergema di puncak gunung Jiuji.
Pedang ini telah mengungkapkan Taoisme sejati Yu Tianhong. Su Yi melangkah maju tanpa menghindar. Ketika pedang ini menebas, dia mengarahkannya sebagai pedang dan menebas kehampaan. Pedang seperti tanah longsor dan tsunami. Dengan suara renyah, di mata semua orang dengan tak percaya, pedang Ki hitam 3 kaki benar-benar membelah pedang 30 kaki Yu Tianhong menjadi 2 bagian. Adapun niat pedang guntur yin yang ditarik oleh pedang Yu Tianhong, kan? Su Yi sama sekali tidak berguna dan tidak memiliki penghalang sama sekali. Lagi pula, Su Yi juga memiliki indera ilahi, dan sekokoh batu, bagaimana dia bisa terpengaruh oleh kekuatan niat pedang yang dimiliki oleh para dewa tanah. Penempaan niat pedang bukanlah semakin besar semakin baik. Su Yi mencibir. Sebagai master pedang Xuanjun yang menghormati hutan belantara besar Kyushu di kehidupan sebelumnya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan karakter seperti Yu Tianhong dalam pemahamannya tentang niat pedang Yuan Dao. Ketika dia berbicara, sosoknya berkedip dan dia sudah berada di depan Yu Tianhong. Dalam pedang. Saat melihat pedang ini, Hong Chanxiang, Yun Zongqi, Si Fengliu dan tokoh besar lainnya semua terkejut. Pedang ini dari tangan para dewa tanah, dan itu luar biasa dan menakutkan. Pada saat ini, itu dilakukan dengan santai oleh seorang tuan muda di ranah Su Yi. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Roh penggerak air, cahaya Dao, sentuhan semangat Dao Gang yang dipahami dalam penciptaan, dan pencapaian Kendo yang menakutkan yang mencapai puncaknya. Yue Xichan, Raja Bulu Putih dengan pedang, juga meledak dengan kecemerlangan yang luar biasa di matanya yang jernih, orang ini benar-benar keterlaluan. Pada saat ini, wajah Yu Tianhong tiba-tiba menjadi serius. Pedang guntur. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar di Guan Haiping. Terlihat dengan mata telanjang, dua pedang Qi yang sangat berbeda bersaing, seolah-olah air dan api tidak cocok, menghasilkan semburan kekuatan seperti kehancuran, menyapu di bawah langit. Dalam raungan yang memekakkan telinga, pedang Su Yi hancur sedikit demi sedikit, tetapi pada saat yang sama, pedang panjang seputih salju yang dipadatkan Yu Tianhong juga runtuh seperti hujan. Ledakan. Pada akhirnya, sosok Yu Tianhong terguncang oleh akibat yang mengerikan, dan wajahnya segera berubah. Karena dia memblokir pedang Su Yi, tetapi Su Yi telah membunuhnya 3 kaki di depannya. Tidak ragu. Dentang. Yu Tianhong mengorbankan pedang salju peraknya, seperti kilat perak yang menembus langit. Tepi pedang yang menyilaukan sejelas batu giok putih, dan ada pola awan guntur samar di tubuh pedang, memancarkan atmosfer kehancuran yang tak terduga. Melihat sekeliling Haiping, mata semua orang menyengat, dan dalam keadaan kesurupan, mereka sepertinya melihat cilong terbang di langit, menarik guntur dan kilat. Awan gelap tebal muncul di langit yang cerah. Para dewa terestrial di lapangan tidak bisa membantu tetapi berdarah di udara dingin, dan para dewa di mata melonjak, pedang roh yang luar biasa, hanya nafas, itu mengubah atmosfer dunia. Apa tingkat harta karun ini? Mata Su Yi berkedip karena terkejut. 3 hari yang lalu, di depan Liu Jinglou, Yu Tianhong pernah menghunus pedang dan menembaknya. Pada saat itu, dia memperhatikan bahwa pedang roh di tangannya tidak sederhana. Sebelum tiba di Guan Haiping barusan, Yu Liu Wang Yue Xichan juga mengingatkan bahwa pedang di tangan Yu Tianhong berasal dari reruntuhan kuno di kedalaman Dakin Chaos Linghai, dan kekuatannya sangat menakutkan. Sekarang, dia akhirnya melihat bahwa pedang ini benar-benar tidak sederhana, tidak peduli bahannya, metode pemurniannya, atau dekrit guntur yang dicap di dalamnya. Semuanya bisa disebut puncak dari prajurit roh Yuan Dao. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa disempurnakan oleh biksu biasa. Hal ini diperlukan untuk menjadi master pemurnian master yang mahir dalam jimat untuk membuat pedang roh seperti itu. Perlu dicatat bahwa alasan mengapa pedang Xuanwu di tangan Su Yi sangat kuat adalah karena pedang ini awalnya ditempa oleh materi ilahi, Xuanwu Shenmu, ditambah dekrit roh menelan, yang diukir olehnya, ia memiliki kekuatan di luar imajinasi. Pedang Yu Tianhong juga diukir dengan dekrit yang terkait dengan guntur. Su Yi berdiri dengan tangan kosong dan menggunakan jari-jari paralelnya sebagai pedang untuk menanggapi ini, murni menggunakan caranya sendiri untuk bergoyang. Ledakan. Tampaknya ada galaksi yang mengalir di kehampaan, membanjiri bumi.
Pukulan Sui jelas lebih kuat dari sebelumnya, menyebabkan kekosongan di dekatnya runtuh, menunjukkan tren yang gigih. Jika Dewa Tanah biasa menghadapi pedang ini, mereka akan dengan mudah dibunuh di tempat. Seberapa kuat Yu Tianhong? Itu meledak seperti semburan deras, sekilas, pada pemandangan laut datar, ada lampu listrik putih yang menyilaukan, dan telinga penuh dengan gemuruh guntur. Dentang. Yang mengejutkan adalah bahkan jika Yu Tianhong mengorbankan pedangnya, dia hanya setara dengan pembunuhan Sui, tidak ada perbedaan yang dibuat. Adegan itu membuat banyak orang besar di lapangan gemetar secara fisik dan mental, tidak bisa tenang. Mereka bisa berpikir bahwa Sui kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu luar biasa. Itu adalah Yu Tianhong sendiri, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Sui akan mampu memblokir pembunuhan habis-habisan dengan tangan kosong. Semua ini membuat tampilan keberadaannya yang sempurna di alam bigu menjadi lebih khusyuk dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Sui merasa sangat bahagia, seluruh tubuhnya mendidih dengan semangat juang, bergelombang seperti lautan. Degen bijaksana. Memotong. Anda Tianhong minum dengan keras. Di tangannya, pedang salju perak kuno tampaknya dipotong perlahan dan cepat. Pedang ini masih kosong, dan berubah 36 kali berturut-turut, dan akhirnya berubah menjadi tirai pedang yang sempurna. Ada 3 kaki. Di dalam tirai pedang, guntur dan kilat diluruskan, busur listrik mengalir, menunjukkan pemandangan indah yin dan yang. Bagus. Sui mengaum panjang, mengguncang langit malam, rambutnya yang panjang berkibar, kemeja birunya berburu, esensi sejatinya mendidih, matanya meroket. Dia bergerak dengan telapak tangannya, dan menebas dengan pedang. Pedang kegembiraan besar, gaya pertama, menarik galaksi. Ledakan. Dengan satu pedang, tirai pedang guntur 3 zang yang dipotong Yu Tianhong segera menyebabkan fluktuasi yang hebat. Meskipun pedang Sui akhirnya diselesaikan, Yu Tianhong penuh dengan ki dan darah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.